Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dan pada hari ini saya akan memberikan informasi kenapa manusia jatuh cinta. Dan saya kutip dari cnnindonesia.com/teknologi/angka/kenapa manusia jatuh cinta. Dan saya akan membaca artikelnya, teman-teman. Rasa gembira yang meluap, kerinduan yang menggebu, hingga cemas jika tak berbalas menjadi sebagian gejala akut jatuh cinta. Adakah penjelasan ilmiah kenapa membuat manusia jatuh cinta saat merasa nyaman saat menatap keindahan? Pada 1943 dalam karyanya L'Être et l'Inane, Being and Nothingness, Jean-Paul Sartre meledek jatuh cinta yang pada dasarnya punya misi pragmatis buat diri sendiri. Aimer S. dan Sons Essence, Le Projet de Saphir Aimer, Indonesianya mencintai pada intinya adalah cara untuk membuat seseorang dicintai. Red katanya. Ini para ahli memiliki bukti yang setidaknya membenarkan sebagian klaim eksistensialis terkemuka itu. Dosen senior biologi evolusioner dan paleontologi University of Bath, UK, Nicholas R. Longridge mengatakan cinta terkait dengan proses evolusi yang penuh persaingan. Evolusi bisa sangat kompetitif, namun kemampuan untuk merawat dan membentuk hubungan memungkinkan kelompok bekerja sama yang menjadi pesaing efektif melawan kelompok dan spesies lain, ujarnya dikutip dari The Conversation. Senada kepala ahli bedah saraf di New York, Amerika Serikat, Philip Stick mengatakan jatuh cinta pada prinsipnya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada berbagai tingkat dalam hubungan apapun, nafsu, ketertarikan, dan keterikatan. Cinta adalah hal yang begitu kompleks. Dan itu semua kembali ke kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Dan evolusioner kita untuk jatuh cinta dan berpasangan, ucapnya dikutip dari situs New York Presbyterian. Survival dan evolusioner kita untuk jatuh cinta dan berpasangan. Lalu bagaimana kebutuhan survival itu bisa terrealisasi menjadi cinta? Stick mengatakan, ketika Anda merasa kupu-kupu berterbangan, itu tidak benar-benar terjadi di hati atau perut Anda. Yang terjadi adalah proses yang melibatkan hormon dan neurotransmitter atau pemancar saraf di otak. Para peneliti telah memindai otak orang-orang yang sedang jatuh cinta dan menemukan gelombang besar di dopamin, neurotransmitter dalam sistem penghargaan otak yang membantu orang merasakan kesenangan. Jelasnya, dopamin bersama dengan bahan kimia lainnya memberikan kita energi, fokus, dan obsesi yang kita rasakan ketika kita tergila-gila pada seseorang. Tambah dia, kenapa jadi tergila-gila hingga buta? Menurut Stick, itu karena ada dorongan drive, area otak yang memproduksi dopamin saat kita sedang jatuh cinta berada di dekat area lain yang mengontrol rasa haus dan lapar. Jadi rasanya cinta menghabiskan semuanya karena memang memakan semuanya, dan ini dimaksudkan untuk memacu kita bertimbang. Dorongan biologis ini berevolusi jutaan tahun yang lalu untuk memberi kita kemampuan untuk memusatkan perhatian kepada anggota spesies lain dan pasangan kita. Urai dia. Beda hormon, beda hubungan. Anna Mason, antropolog evolusioner dari Department of Experimental Psychology at Oxford University, menyebutkan cinta bak penyuapan biologis atau biological bribery. Cinta berevolusi untuk menyuap kita untuk memulai dan mempertahankan hubungan itu dengan kekasih, anak-anak, keluarga, dan teman yang kita butuhkan hanya untuk tetap hidup dan melanggengkan gen kita, ujarnya dikutip dari Science Focus. Menurutnya, penyuapan biologis ini datang dalam bentuk 4 zat kimia saraf yang mendukung ketertarikan dan cinta: oksitosin, dopamin, serotonin, dan beta endorfin.
Pertama, oksitosin penting selama ketertarikan karena menurunkan hambatan Anda untuk memulai hubungan baru dengan menenangkan amigdala, pusat ketakutan otak Anda. Kedua, dopamin yang dilepaskan bersamaan dengan oksitosin adalah zat kimia hadiah dari tubuh Anda yang dirilis setiap kali melakukan sesuatu yang disukai. Bersama dengan oksitosin, zat ini membuat otak Anda lebih mudah dibentuk, memungkinkan Anda untuk belajar dan mengingat fakta baru tentang orang baru ini. Di samping itu, dopamin merupakan hormon kekuatan yang memotivasi Anda untuk beranjak keluar dari rumah Anda dan melakukan PDKT. Zat kimia ini menurunkan kadar serotonin dan melepaskan elemen obsesif cinta. Ketiga, beta endorfin. Ini adalah hormon cinta jangka panjang. Mesin mengatakan oksitosin tidak cukup kuat untuk menyokong cinta jangka panjang. Oksitosin sebagian besar dilepaskan dalam sejumlah yang signifikan hanya dalam situasi yang berhubungan seksual dan reproduksi. Artinya, dia tidak mampu menopang persahabatan, bentuk ikatan manusia yang penting untuk survival. Dengan beta endorfin, semua mungkin zat ini bekerja bak candu, seperti heroin atau morfin yang membuat ketagihan. Dengannya, kita menjadi kecanduan pada orang-orang yang kita cintai sebagai sumber candu tinggi kita. Ketika berpisah, zat ini memotivasi kita untuk kembali kepadanya. Alhasil, beta endorfin menopang cinta ketimbang nafsu di area bawah sadar ataupun sadar otak kita, masing-masing area limbik dan korteks. Alhasil dari beta endorfin menopang cinta ketimbang nafsu di area bawah sadar ataupun sadar otak kita, masing-masing area limbik dan korteks. Manusia pun dapat mengalami cinta sebagai dorongan naluriah atau emosi yang melibatkan nafsu, kemarahan, atau kesenangan, sekaligus proses sadar yang melibatkan kepercayaan, empati, pemikiran, perhatian, perencanaan. Dan dengan semua hormon cinta, itulah manusia jadi spesies di puncak rantai makanan hingga kini. Itulah teman-teman untuk artikel kenapa manusia jatuh cinta, dan di sini teman-teman bisa menyimak tadi ya yang saya baca, yaitu lebih kepada hormon yang terjadi di otak. Dan tadi saya sudah sebutkan seperti dopamin, endorfin, oksitosin, serotonin, dan beta endorfin. Itu teman-teman untuk artikel kenapa manusia jatuh cinta. Dan terima kasih yang sudah membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.